Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Lautaro Martinez dan Neymar Jr. adalah dua pemain yang disebut menjadi incaran Barcelona di bursa transfer musim panas 2020. Meski begitu, legenda sepak bola Brazil, Rivaldo, mencoba berpikir realistis dan menilai Barca hanya bisa merekrut salah satu dari mereka. Sebagaimana diketahui, dunia sedang dilanda pandemi dan klub-klub pun mengalami masalah keuangan. Sehingga merekrut dua pemain dengan bandrol yang fantastis dinilai Rivaldo sebagai suatu hal yang mustahil. Selain itu, menggait Neymar dan Lautaro sekaligus juga hanya akan menyesakkan lini serang Barca. Menurutnya, keputusan soal pemilihan pemain ini berada di tangan sang pelatih Quique Setién. Karena Setién yang paling mengetahui kebutuhan timnya. Setién juga orang yang menentukan Barca ingin bermain dengan bagaimana. Pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pagi waktu Italia, ramai dikabarkan bahwa Brescia telah memutus kontrak Mario Balotelli. Tiga media Italia, yakni Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, dan Nicolo Sira mengklaim bahwa pemilik Brescia, Massimo Cellino, telah mengirim surat kepada Mario Balotelli yang berisi pemutusan kontrak. Adapun kontrak Balotelli sedianya berakhir pada tahun 2022 mendatang. Dalam kontrak tersebut, terdapat klausul pelepasan andai Brescia terdegradasi ke Serie B. La Gazzetta dan Sira juga melaporkan bahwa Brescia tak memerlukan tindakan hukum terkait pemutusan hubungan kerja lantaran hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pihak klub dengan pengacara Mario Balotelli. Brazil adalah salah satu negara yang terkena dampak parah akibat pandemi virus corona. Karena kejadian itu, negara memberikan bantuan sosial yang mencapai 600 ril atau hampir setara dengan 1,7 juta rupiah untuk dibagikan ke per identitas penduduk. Namun, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Brasil tampaknya belum akurat. Seperti dikutip dari Yahoo, Neymar justru malah terdaftar sebagai penerima bantuan. Kantor berita AFP pun telah meminta konfirmasi terkait kejadian ini kepada pihak Neymar. Namun tidak ada jawaban apapun yang disampaikan. Di sisi lain, menurut sumber UOL, pihak Neymar telah memberi pernyataan terkait bantuan sosial tersebut. Jelas tidak pernah mengajukan permohonan untuk bantuan ini dan tidak tahu siapa yang melakukannya. Tulis pernyataannya. AS Roma benar-benar ingin mempertahankan Chris Smalling. Giallorossi pun meluncurkan tawaran baru kepada Manchester United untuk bek sentral 30 tahun Inggris tersebut. Menurut Il Tempo, Roma telah mengajukan proposal baru kepada MU. Isinya, Roma ingin meminjam Smalling lebih lama. Tawaran Roma itu berupa peminjaman setahun lagi dengan nilai 3 juta euro dengan kewajiban membelinya senilai 14 juta euro setelah musim 2020-2021. Pihak Roma sudah membayar 3 juta euro kepada MU untuk meminjam Smalling selama musim 2019-2020. Jika MU setuju dengan proposal ini, berarti Roma bakal membayar total 20 juta euro untuk mempertahankan Smalling di Olimpico. Sergej Milinkovic-Savic diminati beberapa klub top Eropa. Salah satu yang menginginkan jasa gelandang 25 tahun tersebut adalah PSG. Menurut LA Ten Sport, PSG tak mau menawar di atas angka 60 juta euro. Sementara itu, pihak Lazio tak mau menurunkan permintaan harga mereka untuk Milinkovic-Savic. Perlu diketahui, Lazio membandrol Milinkovic-Savic di kisaran 80 hingga 85 juta euro. Sebelumnya, taktik tak mau menawar di atas 60 juta euro yang diterapkan Leonardo berhasil untuk mempermanenkan Mauro Icardi dari Inter Milan. Namun, taktik serupa diyakini tak bisa diterapkan untuk membujuk Presiden Lazio, Claudio Lotito, jika menginginkan sang pemain. Timo Werner selangkah lagi bergabung dengan Chelsea. Kepala Bidang Performa dan Teknis Chelsea, Peter Cech, ternyata ikut memainkan peran penting dalam kepindahan striker RB Leipzig tersebut. Berdasarkan laporan Telegraph, Cech melakukan perjalanan diam-diam ke Jerman untuk membantu Chelsea memenangkan persaingan mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Selain itu, Cech dan Frank Lampard juga mengadakan pertemuan dengan Timo Werner ketika di Jerman. Keduanya menjelaskan rencana The Blues ke depannya apabila pemain timnas Jerman itu bersedia bergabung.
Werner pun dikabarkan telah sangat terkesan dengan visi yang dibawa Lampard. Sang pemain juga memahami secara penuh tentang bagaimana dia akan cocok di Stamford Bridge nantinya. Maras Kumbula sepertinya bakal pindah dari Hellas Verona ke klub yang lebih besar. Sejauh ini, persaingan untuk mendapatkan bek 20 tahun asal Albania tersebut masih sangat ketat. Juventus dan Verona dikabarkan sudah mencapai kata sepakat untuk biaya transfer Kumbula di angka 32 juta euro. Sang pemain bakal menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Juventus. Namun tak lama setelah muncul berita dari La Stampa itu, beberapa sumber lain menyebutkan hal yang berbeda. Seperti dilansir dari Sky Sport Italia, Romeo Agresti, dan FC Internews mengabarkan bahwa Inter masih berada di posisi terdepan dalam perburuan Kumbula. Tak hanya itu, Tutto Mercato Web juga mengklaim bahwa Kumbula saat ini lebih dekat ke Inter daripada ke Juventus. Sekarang pertanyaannya, kemanakah Kumbula akan berlabuh nanti? Kita tunggu saja kelanjutannya. Perjalanan Pedro Rodriguez di Chelsea menuju lembaran akhir. Winger 32 tahun itu saat ini dikabarkan sudah mendekat ke AS Roma. Kontrak Pedro di Chelsea habis pada 30 Juni 2020. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kontrak baru yang bakal disodorkan ke Pedro. Menurut Daily Mail, peluang Pedro untuk mendapatkan kontrak baru di Chelsea terbilang sangat kecil. AS Roma sejauh ini menjadi tim yang dikabarkan sudah sangat dekat untuk mendapatkan Pedro. Pemain asal Spanyol itu kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan Roma sejak bulan April. Dan pada 2 hari terakhir, negosiasinya tengah berlangsung sangat intens. Itulah mengapa AS Roma semakin berpeluang besar mendapatkannya. Belum bisa menampilkan performa yang memuaskan sejak didatangkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2019, membuat Matthijs de Ligt dirumorkan bakal segera hengkang. Akan tetapi, kabar tersebut langsung mendapat bantahan dari de Ligt. Dengan gamblang, de Ligt mengatakan bahwa ia merasa bahagia bergabung dengan Juventus. Maka dari itu, ia tak memiliki pikiran untuk hengkang. Justru sebaliknya, de Ligt kini bersemangat untuk bisa meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Menurut de Ligt, para pemain yang berada di Juve adalah orang-orang yang luar biasa. Apalagi, de Ligt disambut dengan sangat baik oleh mereka. Maka dari itu, keinginannya sekarang adalah untuk membuktikan diri bahwa ia layak berada di Juventus. Angel Di Maria mengungkapkan bahwa ia pernah hampir bergabung dengan Barcelona. Hal itu terjadi pada bursa transfer musim panas 2017 silam. Namun, tawaran dari Barca tersebut ditolak oleh pihak PSG. Pada saat itu, PSG berhasil memboyong Neymar Junior dari Barca. Tak ayal, kondisi tersebut membuat Blaugrana mencari pemain baru guna menggantikan posisi Neymar. Adapun Di Maria menjadi buruan utama mereka. Akan tetapi, PSG tak ingin menjual pemain asal Argentina tersebut. Sementara itu, Di Maria pun merasa bersyukur karena PSG tak menerima tawaran dari Barca. Sebab ia dan keluarganya merasa sangat bahagia dan nyaman berada di Paris. Bahkan Di Maria memiliki rencana untuk pensiun di klub berjuluk Les Parisiens tersebut. Bayern Munich semakin dekat dengan gelar Bundesliga ke-8 secara beruntun. Hal itu usai mereka sukses menaklukkan Bayer Leverkusen 4-2 di pekan ke-30. Bermain di Bay Arena pada Sabtu 6 Juni 2020, 4 gol Bayern dibagi rata oleh gol yang diciptakan Kingsley Coman di menit ke-27. Leon Goretzka di menit ke-42. Serta gol Serge Gnabry di penghujung babak pertama. Dan kemudian ditutup oleh gol Robert Lewandowski di menit ke-66. Sedangkan Leverkusen hanya mampu membalas lewat Lucas Alario di menit ke-10. Dan sumbangan gol dari Florian Wirtz di menit ke-89.
Sementara itu, hasil ini membuat Bayern kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga Jerman 2019-2020 dengan raihan 70 poin. Sedangkan Leverkusen harus terlempar dari zona Liga Champions dan duduk di posisi kelima dengan torehan 56 poin. RB Leipzig menjamu Paderborn di Red Bull Arena dalam pertandingan pekan ke-30 Bundesliga Sabtu 6 Juni 2020. Leipzig berhasil membuka keunggulan pada menit ke-27. Patrick Schick menjebol gawang Paderborn usai menuntaskan bola dari Timo Werner. Namun sayang, kemenangan Leipzig yang sudah di depan mata harus buyar di masa injury time. Tepatnya pada menit ke-92, Paderborn berhasil mencetak gol balasan lewat Christian Strohdijk. Dengan hasil ini, Leipzig masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga Jerman dengan torehan 59 poin dari 30 pertandingan. Sementara Paderborn masih terbenam di dasar klasemen dengan 20 poin. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.